Kita ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman dari bermeditasi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang kemana kita akan pulang setelah kematian kita. Hari ini kita akan membicarakan tentang hal yang populer, yang paling populer dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Rezeki. Rezeki. Bagaimana rezeki itu sebetulnya bekerja? Sehingga ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sangat mudah, ada yang sangat sulit. Bagaimana sebetulnya bekerja? Detik ini, menurut kajian UNICEF, itu setiap detiknya ada lahir 5 orang di muka bumi ini. Jadi setiap 5 detik ada 25 orang. Terus begitu banyak yang lahir. Waktunya sama, persis pada detik yang sama. Tapi keberuntungannya berbeda. Tentu ada sebab di balik itu. Kita nggak bisa menyatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan Maha Adil. Itu harus kita pegang teguh. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil, salah. Karena semua agama juga menyatakan, semua kepercayaan menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Adil, Maha bijaksana dalam menetapkan apa yang menjadi hukumnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu menggali kenapa keberuntungan ini jadi berbeda. Kita pahamlah, sebab akibat akan menjadi penentu kita akan menjadi siapa dan menjadi apa. Sebab akibat itu. Terkait dengan rezeki, katakan kita saat ini sebagai anak petani yang miskin sekali dan susah sekali. Rezeki kita juga tidak sama dengan saudara-saudara kita yang dilahirkan dari keluarga yang lebih mampu, lebih berpangkat, lebih memiliki pengaruh dan lain sebagainya. Nah, kelahiran itu juga membawa rezeki. Apa itu rezeki? Berbagai hal. Keuangan, kepemilikan harta benda, pendidikan, keilmuan, banyak kesehatan, banyak sekali rezeki. Jadi susah kita nge-breakdown yang mana yang rezeki karena setiap orang memandangnya berbeda. Jadi saya menganggap rezeki itu sebuah kebahagiaan. Ketika kita berbahagia, apapun yang kita dapat, itulah rezeki yang terbesar yang bisa kita miliki. Jadi kalau kata orang, meditasi bisa mendatangkan rezeki, bisa meningkatkan keberuntungan, bisa meningkatkan... Iya, jawabannya iya. Tapi bukan rezeki yang seperti kita harapkan, kita nggak punya uang dapat uang. Tapi yang ditawarkan meditasi adalah jalan keluar. Goalnya adalah kebahagiaan tadi. Saya mengalami soal itu bertahun-tahun. Susah sekali memang begini gitu. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya coba untuk ikut mengalaminya, ternyata banyak hal yang membuat rezeki kita, katakan uang ya, rezeki kita itu nggak datang-datang, rezeki kita nggak. Karena kenapa? Kita nggak paham tentang mekanismenya. Tapi ketika kita paham dengan mekanismenya, enjoy. Keinginan kita untuk mendapatkan uang bukan menjadi tujuan utama. Tapi kebahagiaan kita itu yang menjadi tujuan utama. Uang jadi nomor sekian ketika kita paham, ketika kita akan mengerti mekanisme itu. Contoh sederhana. Kita sudah berupaya setengah mati. Nggak dapat-dapat. Tapi kita lupa, kadang-kadang persoalan kita terselesaikan gitu. Tapi kita lupa itu. Misalnya gini, anak kita susah sekali sekolah begini, tapi selesai dia pada akhirnya gitu. Kita nggak tahu itu gitu. Dan kita nggak bisa melihat itu. Karena apa? Fokus kita kepada mendapatkan uang itu. Bukan fokus kepada bagaimana kita berbahagia dalam persoalan-persoalan kita. Kita melihat sebelum kelahiran. Kita tentu semua membawa karma. Membawa sebab akibat. Lahir ke muka bumi oleh sebab sesuatu. Oleh sebab sesuatu kita menjadi A, katakan.
tinggal dengan kedua orang tua yang juga membawa sebab akibat. Sudah 2 hal yang melingkupi kita sebab akibat itu. Lingkungan dan lain sebagainya. Jadi sangat rezeki kita yang saat ini sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita. Sangat dipengaruhi. Bagaimana untuk melewati hal yang ini? Karena pengaruh yang masa lalu itu. Tentu peran orang tua sangat dibutuhkan untuk bisa membangun anak-anaknya untuk terbebas dari kemelekatan masa lalu atau karma-karma masa lalu. Karena poinnya adalah bagaimana meningkatkan kesadarannya. Ketika kesadaran ini terangkat dari kesadaran yang masa lalu, maka persoalan yang kita bawa dari kehidupan masa lalu itu akan terbenam. Datanya akan terbenam, maka kita akan menjadi manusia baru. Umur dari dalam kandungan hingga 9 tahun akan menentukan perubahan nasib itu. Sangat menentukan. Itu terkait dengan rezeki yang masa lalu. Katakan begini, masa lalu saya jahat sekali. Pandangan kita manusia. Saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda, uang lah. Dapat pada zaman itu. Dengan berbagai cara dapat. Tapi penilaian Tuhan menilainya bahwa itu bukan jalan yang benar. Oleh sebab itu saya diturunkanlah saat ini sebagai katakan anak orang yang sangat miskin, sangat tidak berpengaruh, sangat sulit untuk menjadi update, untuk move on, untuk menjadi sesuatu yang baru. Jadi untuk memperbaiki itu kita harus berupaya paling tidak buat anak-anak kita. Didik anak-anak kita supaya dia bisa mampu berkesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran masa lalunya. Insya Allah dia akan terbebas dari belenggu masa lalunya terkait rezeki. Ketika kita saat ini juga, yang seperti saat ini, kita akan terbebas dari itu semua ketika kita mampu meningkatkan kesadaran kita. Karena kesadaran, meditasi menawarkan kesadaran, dan kesadaran itu apa? Jalan keluar. Jalan keluar yang membuat kita bahagia. Kan karena keterikatan kita dengan kita nggak punya uang, punya keinginan untuk punya uang dan lain sebagainya, sehingga kita menganggap itu adalah bagian dari yang menghambat kebahagiaan kita. Belum tentu. Karena kita tidak bisa menilai itu. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Contoh begini. Saya dengar dari beberapa berita, justru yang keluar dari para spiritualis, bahwasanya kita menjadi miskin bangsa ini, padahal kita subur, kita mempunyai semua yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi, di udara, kita punya semua. Energi yang hebat sekali untuk bisa diberdayakan untuk menjadi kita makmur. Tapi kenapa nggak makmur? Kenapa ini? Ada yang menyatakan karena kita sudah dirampok, karena kita sudah begini, karena sudah begitu. Kita lupa sebab akibat. Kita nggak tahu leluhur kita dulu begitu. Kita nggak tahu sehingga kita jadi begini. Oleh sebab itu mendoakan leluhur penting untuk memperbaiki nasib kita ke depan. Anak cucu kita ke depan. Kita perlu berpengetahuan untuk mengerti. Jadi sesungguhnya bukan apa yang kita upayakan yang mendatangkan rezeki itu. Tetapi rezeki itu yang akan mengarahkan kita harus kerja apa. Arah yang diarahkan rezeki itu tentu kesadarannya perlu ditingkatkan. Sehingga beban masa lalu kita itu terbenam di bawah dan kita move on menjadi manusia baru. Dengan rezeki yang baru. Dengan hal-hal yang baru yang kita mengerti. Kan masalahnya karena kita nggak mengerti. Kita anggap Tuhan kok, aduh, pelit banget sama kita. Kita nggak lupa bahwa itu kesalahan kita gitu. Kesalahan kita. Tingkatkan kesadaran dari mulai kesadaran fisik yang selalu suka melekat dan sangka buruk pada kesadaran jiwa. Aktifkan cakra yang di sini. Nafsu itu aktifkan. Nafsu yang akan mendorong kita, akan membawa kita kepada penyelesaian soal-soal rezeki yang kita harapkan.
Tapi bukan nafsu itu yang mendatangkan rezeki, tapi semangat nafsu itu akan mendatangkan rezeki. Tapi semangat awalnya harus kita gunakan untuk memperbaiki kesadaran itu. Dengan berkesadaran yang lebih baik dari kesadaran kita masa lalu kita, maka kita akan terbebas dari belenggu masa lalu. Nah, dengan memperbaiki cakra yang ada di sini, dengan keseimbangan yang benar, maka kita akan mempunyai power yang akan membangun relasi, yang akan apa. Nah, rezeki itulah nantinya akan mengarahkan kita kemana. Jaringan, hubungan, segala macam. Ngomong kita didengar orang. Jadi saya pikir saudara-saudaraku, yang paling penting tingkatkan kesadaran, maka akan clear semua persoalan terkait kesehatan dan lain-lain segalanya. Karena apa? Kita memakluminya. Kita menyadarinya dengan penuh kesadaran bahwasanya kitalah yang menyebabkan kita tidak mampu mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan kita akan mendominasi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita nggak tahu beda mana kebutuhan, mana keinginan. Saya sarankan, tingkatkan kesadaran itu. Saya hanya tahu bagaimana meningkatkan kesadaran itu melalui kebaikan-kebaikan, ucapan yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berlaku yang baik-baik, bicara yang baik-baik, sehingga cakra yang ada di sini akan terperbaiki, akan terbersihkan, dan berikutnya kita akan menjalin hubungan dengan yang bisa mendatangkan kita rezeki, terutama dengan hubungan dengan Tuhan kita. Kita suka sekali mengatakan, Tuhan ini peduli atau enggak dengan kita. Tuhan ini kenapa terlambat sekali? Karena kita mengharapkan Tuhan bekerja seperti kita. Tuhan tidak bekerja seperti kita. Ada sistem yang terbangun oleh kehendaknya, yang kita harus patuh dengan sistem itu sesungguhnya. Nggak bisa kita melawan sistem itu. Hanya dengan berpikir jernih, dalam dan luas, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi intinya adalah tingkatkan kesadaran, bersihkan cakra-cakra diri kita, termasuk yang utamanya untuk soal rezeki ini adalah cakra di tenggorokan, nafsu. Nafsu itu kita sementara ini kita selalu kambing hitamkan sebagai sesuatu yang jelek, padahal dialah yang membuat kita boleh pikirkan itu. Karena nafsu kita bisa berbagai-bagai. Saya sudah jelaskan bagaimana potensi nafsu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia fisik. Saya pikir sampai di sini saudara-saudaraku. Jadi jangan terlalu khawatir dengan masalah rezeki. Kalau memang rezeki kita sudah tidak ada, kita akan kembali. Dan jangan khawatirkan rezeki anak-anak, karena rezeki anak-anak itu sebetulnya bukan kita yang mengurusnya. Kita hanya diberi kehormatan oleh Tuhan sebagai laki-laki, katakanlah, untuk bisa menghidupi keluarga kita. Padahal Tuhan memberinya itu melalui kita. Kita hanya bisa berdoa, berupaya. Tapi upaya yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan membersihkan cakra-cakra. Itu dengan sendirinya kita akan menjadi paham, mengerti, dan kebetulannya berikutnya terbebas dari pikiran yang merasa kekurangan, pikiran yang merasa nggak punya, pikiran yang merasa tidak terpenuhi segala keinginan kita. Dengan kesadaran itu, maka akan berubah pola pikir kita, akan berubah rasa terima kasih kita, akan berubah semua sistem, dan lingkungan juga akan merubah kita menjadi akal lebih baik. Ayolah bermeditasi, bersihkan cakra-cakra itu, belajar meditasi, karena yang saya pahami itu adalah salah satu jalan untuk bisa kita memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Ayo kita meditasi, dan informasi ini sebetulnya sudah saya jelaskan dalam episode-episode di YouTube. Anda boleh klik di sana. Semoga kita mendapat kebahagiaan dari upaya-upaya yang kita lakukan. Tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Ayo meditasi.